Halo teman-teman, ketemu lagi di Windy Win Channel. Bahasan kita kali ini adalah tentang daur air. Apa aja sih yang akan kita pelajari pada bahasan daur air? Yang pertama adalah fungsi air, proses terjadi daur air, dan penghematan air. Sekitar 72% bagian dari bumi tertutup air, tetapi 97%-nya merupakan air asin yang tidak bisa diminum. 3%-nya adalah air tawar yang bisa kita minum. Nah, teman-teman, kira-kira apa ya yang akan terjadi jika tidak ada air di bumi? Bumi jika dilihat dari luar angkasa akan tampak berwarna biru, disebabkan karena sebagian besar bumi terdiri dari lautan yang memantulkan cahaya biru dari langit. Nah, sudah kebayangkan keadaan bumi tanpa air? Makhluk hidup membutuhkan air demi kelangsungan hidupnya. Tanpa adanya air, bumi tidak akan terlihat hijau. Semua tumbuhan akan segera mati dan dunia akan terlihat gersang. Tanpa air, makhluk hidup akan mati. Bagi tumbuhan, air sebagai salah satu bahan pembuat makanan dalam proses fotosintesis. Sedangkan hewan menggunakan air untuk minum dan mendinginkan tubuh, serta bermanfaat sebagai tempat hidupnya atau habitat. Selanjutnya, kita akan membahas fungsi air bagi manusia. Air bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, pertanian dan perikanan, pembangkit listrik, sarana transportasi, olahraga dan rekreasi atau hiburan. Air memberi kehidupan pada semua makhluk hidup di dunia. Air juga senantiasa tersedia di bumi karena mengalami daur atau siklus. Siklus air adalah sirkulasi perputaran air dari atmosfer ke bumi dan sebaliknya tanpa berhenti sehingga membentuk lingkaran melalui proses evaporasi, transpirasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Evaporasi adalah proses berubahnya air menjadi uap air karena terkena sinar matahari. Air yang ada di permukaan bumi mengalami pemanasan sehingga mengalami evaporasi. Transpirasi hampir sama dengan evaporasi, yaitu penguapan yang terjadi pada tumbuhan. Selanjutnya terjadi kondensasi, yang merupakan peristiwa pengembunan, yaitu perubahan wujud benda gas menjadi cair. Dalam tahapan daur air, peristiwa kondensasi ditunjukkan dengan terbentuknya awan. Awan adalah kumpulan titik-titik air, yang apabila berkumpul dan membentuk gumpalan yang besar akan nampak seperti awan hitam. Pada akhirnya, awan hitam tidak lagi mampu menampung titik-titik air, sehingga titik-titik air itu pun jatuh ke bumi sebagai hujan. Peristiwa hujan ini sering disebut dengan presipitasi. Presipitasi yang mencapai permukaan bumi dapat berbentuk hujan, hujan es, dan salju. Air yang jatuh ke bumi akan bergerak mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Selanjutnya, air akan menuju ke saluran air seperti sungai, laut, dan samudra. Air hujan yang jatuh ke daratan kemudian meresap ke dalam tanah. Peristiwa ini disebut dengan infiltrasi. Begitulah proses tahapan daur air. Beberapa kegiatan manusia dapat berpengaruh terhadap daur air. Salah satunya adalah penggundulan hutan yang akan mengakibatkan terjadinya kekeringan, banjir, dan longsor. Solusinya adalah dengan melakukan reboisasi atau penanaman kembali. Penutupan tanah oleh aspal dan semen dapat mengakibatkan berkurangnya cadangan air tanah. Solusi yang tepat untuk pengerasan jalan yang ramah lingkungan adalah dengan menggunakan paving block. Pembangunan hunian di daerah resapan air dapat menyebabkan penyempitan badan sungai, akibatnya akan terjadi banjir. Solusinya bisa dilakukan dengan membuat sumur resapan sebagai salah satu upaya untuk mengurangi dampak banjir sekaligus menyimpan cadangan air. Pencemaran air dan pencemaran udara dapat diakibatkan oleh kegiatan industri. Limbah gas yang dibuang ke udara dapat menyebabkan peningkatan suhu udara. Akibatnya akan terbentuk hujan yang mengandung zat-zat berbahaya.
Mengingat hal-hal tersebut dapat mengganggu daur air, beberapa hal bisa kita lakukan untuk melakukan penghematan. Mulailah menghemat air dari hal-hal yang sederhana. Semoga air akan selalu tersedia di bumi.